Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi melamar kerja melalui email. Seperti kita sudah maklumi bahwa pada saat ini era online sudah begitu kuat ya, sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia dan di Indonesia. Sehingga sekarang ini kalau kita ingin melamar kerja atau bikin surat menyurat itu bisa dilakukan dengan cepat melalui email. Selanjutnya penjelasan tentang bagaimana strategi kita melamar kerja melalui email. Mari kita simak video berikut ini. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana melamar kerja via email. Yang pertama, pastikan email sudah benar. Jadi setelah Anda membuat surat lamaran pekerjaan, maka perlu dicek lagi alamat email. Baik itu email di kantor yang Anda tuju maupun email Anda sendiri, supaya tidak akan salah sasaran atau salah alamat. Kemudian tips melamar kerja via email itu yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Jadi dokumen untuk melamar kerja itu kan satu, pengalaman kerja, ya kan, ijazah, sertifikat, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi pengalaman pendidikan yang sudah dimiliki, nah itu adalah yang dimaksud dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah tulis subjek dengan jelas. Jadi Anda silakan menulis nama, posisi yang diinginkan di dalam pekerjaan itu harus dijelas sehingga pihak pembaca mengetahui Anda itu namanya si A, ingin jabatan yang Anda tulis, ingin jabatan sesuai yang Anda tulis. Kemudian satu hal lagi, bahwa isi email atau isi body email itu, body email bisa juga berfungsi sebagai cover letter. Jadi seandainya Anda mempunyai kualifikasi seorang konsultan, nah ini artinya di dalam surat ini, kepala surat itu bisa judulnya sebagai konsultan expert. Nah, itu bisa juga ditulis seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan di dalam melamar kerja via email adalah gunakan bahasa formal dan perhatikan waktu pengiriman. Yang dimaksud bahasa formal ini adalah bahasa yang digunakan di dalam surat menyurat. Jadi tidak seperti kalau kita mengirim WhatsApp itu kepada teman-teman satu grup Anda.
Kemudian perhatikan waktu pengiriman. Waktu pengiriman itu karena ini sifatnya kantor, maka perhatikan jam kantornya, ya kan? Kalau dikirim tengah malam pun juga, tapi tidak, paling besoknya baru ditanggapi gitu. Oke, silakan. Kecuali kalau diminta oleh kantor yang bersangkutan dikirim di atas jam kantor, nah itu lain lagi. Jadi sesuaikan dengan situasi yang ada. Kemudian rekan-rekan semua, di dalam persiapan menulis resume, jadi itu perlu menjadi perhatian di mana resume itu merupakan suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir Anda yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian. Dalam membuat resume ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu 1, mencari informasi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, perencanaan resume. Dan yang terakhir adalah pembuatan resume, ya. Oke. Jadi saya akan diskusi tentang persiapan menulis resume, yaitu pada posisi mencari informasi penting. Jadi apa yang termasuk di dalam mencari informasi penting, yaitu kita harus analisis diri. Yang pertama itu analisis diri. Analisis diri itu yaitu kita mendeklar atau kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, ya. Untuk ditampilkan tentunya yang kekurangan jangan ditampilkan. Jadi di sini analisis diri itu adalah satu namanya analisis internal, ya. Analisis internal, nah itu analisis diri. Yaitu adanya adalah kekuatan dan kelemahan kita. Nah, kita sudah tahu apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Kekuatan kita apa? Yaitu didukung oleh kualifikasi dan pendidikan serta pengalaman. Itu dari sisi kekuatan diri kita. Sementara kelemahannya apa? Kalau memang punya, ya kita perlu catatkan. Ya, di dalam catatan pribadi itu kelemahan-kelemahan kita itu umpamanya kurang bisa ngomong, kurang bergaul, dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditingkatkan supaya pada saat wawancara kita tidak gagap, ya, dan kita berhasil. Kemudian selanjutnya masih dalam mencari informasi penting tadi, yaitu adalah analisis karir. Analisis karir itu kalau di dalam manajemen strategik itu adalah analisis eksternal. Jadi dengan kita melamar, kualifikasi kita seperti yang Anda miliki, sampai di mana karir kita nanti? Apakah bisa menjadi manajemen pemasaran atau manajer pemasaran? Bisa nggak menjadi direktur pemasaran? Nah, itu perlu dianalisis. Apa-apa yang menjadi persyaratannya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih dalam mencari informasi penting, di sini masuk kegiatan analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan ini
adalah masih termasuk di dalam analisis eksternal ya. Jadi yang analisis pekerjaan ini di sini maksudnya bahwa dengan adanya kita melamar pekerjaan ini bisa nggak kita diterima, ya kan? Kemudian jenis pekerjaan apa yang ada yang akan kita kerjakan. Nah, itu merupakan salah satu atau beberapa contoh tentang analisis pekerjaan. Kemudian kita masih menulis tentang persiapan menulis resume. Sekarang kita meningkat kepada perencanaan resume. Tadi mencari informasi penting, sekarang perencanaan resume. Jadi di sini yang dimaksud adalah tujuan karir. Jadi kita mencari, jadi tujuan karir Anda itu mau di kantor itu mau ngapain? Apakah mau jadi manajer pemasaran, SDM maupun keuangan. Nah, itu tujuan karir Anda. Nah, sekarang tinggal dari kualifikasi yang Anda punyai, bisa nggak menjadi top manajemen di perusahaan itu. Ini semuanya kalau diterima, ya kan ya. Kalau diterima, itu merupakan satu perencanaan resume. Jadi masuk di dalam tujuan karir. Selanjutnya masih pada posisi yang sama, yaitu perencanaan resume. Sekarang kita akan membahas masalah informasi pribadi. Jadi di sini silahkan Anda siapkan informasi pribadi Anda terhadap CV ya, di dalam CV Anda gitu. Jadi informasi pribadi ini apakah Anda sekarang umurnya berapa, kemudian sudah berkeluarga atau belum, punya anak atau tidak. Nah, itu di sini masalah informasi pribadi termasuk nomor HP, alamat dan sebagainya. Kita lanjutkan. Jadi masih di dalam perencanaan resume, hal yang dibahas adalah referensi. Nah, referensi ini penting ya. Referensi ini penting. Jadi Anda bercerita, Anda menulis, Anda tahu perusahaan yang Anda lamar itu dari mana, atau Anda didukung oleh siapa. Ya, kalau ada salah satu petinggi perusahaan atau petinggi pejabat yang ada di Anda kenal, ya silakan ditulis. Karena referensi itu penting. Karena dengan mengetahui referensi tadi, pihak pewawancara akan mempunyai pemikiran berbeda. Karena pengaruh referensi yang Anda tuliskan. Jadi rekan-rekan semua, sekarang kita masuk pembuatan resume. Resume dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas atau kompatibel, kualifikasi Anda dan prospek persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama,
alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Jadi kita setelah cari informasi, kemudian melakukan satu perencanaan resume, dan terakhir membuat resume seperti yang saya jelaskan ini. Kita lanjutkan. Di dalam pembuatan resume ada hal-hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, lampirkan identitas diri. Kemudian berikan penjelasan mengenai keahlian utama dan pendukung. Jadi umpamanya keahlian Anda di bidang manajemen, pemasaran. Tapi di sini ada juga keahlian pendukung, yaitu mampu membuat video editing, mampu menjadi konten analis atau konten marketing. Nah, itu merupakan data dukung juga. Kemudian deskripsikan diri dengan singkat dan menarik. Jadi Anda silakan menjelaskan diri Anda. Diri Anda ini tentunya pendidikan dan pengalaman kerja ya ditampilkan di situ. Selanjutnya cantumkan kontak profesional. Kontak profesional itu memang dibuat begitu ditelepon yang mengangkat ya Anda gitu loh. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Yang berikutnya yang terakhir, buat penjelasan dalam CV menjadi sederhana. Jadi semua kegiatan ini buatlah secara sederhana. Maksudnya sederhana itu tidak bertele-tele, fokus pada intinya, ya. Jadi rekan-rekan semua, saya harapkan diskusi atau video pada kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.